Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Zulfikar dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan tentang storyboard. Kunut, kuis nutrisi intelektual adalah sebuah games yang bergenre edu games yang memberikan nuansa pendidikan kepada penggunanya. Kuis ini sangatlah bermanfaat terutama untuk mengasah wawasan dan mengisi nutrisi intelektual yang ada. Karena di dalamnya terdapat berbagai macam pertanyaan di dalam berbagai bidang yang ada, seperti sejarah sains, matematika, dan lain-lain. Nah, dalam kuis nutrisi intelektual ini terdapat berbagai informasi yang detail. Maksud informasi detail itu apabila kalian menjawab pertanyaan baik itu benar ataupun salah, nanti otomatis akan muncul penjelasan yang lebih detail lagi. Ini gunanya untuk menambah lebih luas lagi tentang wawasan Anda. Nah, selanjutnya masuk pada target dan sasaran. Target dan sasaran pada game ini adalah anak-anak remaja, karena pada usia ini menurut Jean-Jacques Rousseau, umur tersebut sudah masuk pendidikan akal, yang berarti anak sudah mulai untuk berpikir secara komprehensif. Nah, kemudian ini merupakan tampilan tulis tangan sebelum membuat game kunut tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taufikullah dari kelompok 5. Terima kasih sebelumnya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang game desain dokumen atau disebut GDD. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang GDD tersebut. GDD merupakan sebuah dokumentasi pada tahap produksi sebuah pengembangan game tersebut, yang di dalamnya merupakan desain dan ada beberapa tahapan seperti pembuatan karakter, pembuatan alur game, dan pembuatan lainnya. Next. Nah, yang pertama di sebuah GDD pada game, yang pertama yaitu aset. Nah, di dalam aset ini terdapat sebuah folder-folder, di antaranya yaitu animator, objek game, scan, script, sound, dan teks. Nah, di dalam aset animator terdapat sebuah logo, benar, dan feedback. Nah, dalam folder animator ini ada yang bernama feedback, yaitu untuk membuat suatu fungsi. Nah, pada animasi itu sendiri, sehingga ada pergerakan dalam kondisi tertentu. Nah, suatu komponen benar merupakan hasil dari pembuatan dari feedback tersebut yang akan ditransformasikan untuk suatu soal agar dapat bergerak animasi tersebut, yang menunjukkan hasil dari jawaban dapat berupa benar atau salah, seperti itu. Nah, selanjutnya objek game. Pada aset objek game ada beberapa objek game yang telah disediakan dan dipakai.
Seperti gambar tersebut tuh, terdapat aset yang dilakukan sprite editor lalu di scale sehingga menghasilkan aset 16 yang digunakan untuk icon dalam game. Sama halnya seperti aset pada Crab yang dilakukan sprite editor dan dilakukan scale yang menghasilkan Crab 0 untuk tampilan di animasi apabila jawaban benar, dan Crab 1 untuk tampilan di animasi apabila jawaban salah. Dan ada juga objek loading 1 dan 2 yang merupakan tampilan loading yang ada paling awal dalam sebuah game tersebut. Nah, yang keempat itu asset scans. Ada beberapa scan yang dibuat seperti scan awal, scan quiz, dan scan quiz tersebut dibagi lagi seperti scan quiz integrasi kepribadian, sejarah Indonesia, sejarah dunia, dan tokoh. Dan terdapat pula scan petunjuk loading tentang game, dan ada scan default dari Unity itu sendiri seperti sample scan. Nah, ada beberapa uraian dari scan-scan tersebut, diantaranya yaitu scan awal. Scan awal ini merupakan hierarki dari scan awal. Terdapat banyak komponen di sana seperti main kamera untuk melakukan fokus kamera, kanvas sebagai wadah untuk membuat objek-objek lainnya seperti awal 1 dan awal 2, di mana awal 1 ini merupakan halaman awal pada sebuah project yang berisi pilihan awal untuk memulai permainan. Nah, pada awal 2 merupakan halaman kategori yang dapat memungkinkan kita mengakses ke menu quiz yang nantinya akan kita mainkan. Pada event system merupakan komponen default dari kanvas itu sendiri, serta ada yang merupakan background dari suatu project game yang merupakan musik yang akan BGM itu sendiri merupakan musik yang akan dimainkan ketika scan ini dimulai, dan ada aset 16 untuk ikon gambar dari objek game yang ada. Nah, selanjutnya scan quiz. Nah, terdapat berbagai macam scan quiz, yaitu scan quiz integrasi kepribadian, sejarah Indonesia, sejarah dunia, dan tokoh. Nah, saya akan mengambil sampel salah satu pada sebuah scan tersebut, karena pada scan quiz integrasi kepribadian ataupun sejarah Indonesia, sejarah dunia, atau tokoh itu sama. Nah, yang membedakannya yaitu hanyalah jenis-jenis soal pada scan tersebut. Nah, saya akan mengambil salah satu sampel dari scan tersebut, seperti scan tokoh pada kuis ini. Nah, scan tokoh terdapat main kamera, BGM, event system, BG, kanvas, table time, soal, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan sedikit pada scan tokoh ini. Terdapat banyak komponen di sana seperti main kamera untuk melakukan fokus kamera. Nah, kanvas sebagai wadah untuk membuat objek-objek lainnya seperti label, soal 0-5, penjelasan soal 1-5, dan penutup. Nah, pada label merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menuliskan skor dan menyimpan skor itu sendiri. Time merupakan suatu teks untuk memunculkan fungsi countdown dengan dimasukkan ke dalam game objek timer. Soal 0 merupakan halaman awal dan suatu scan quiz yang akan memunculkan soal yang akan kita isi. Nah, soal 1-5 merupakan soal-soal yang harus kita jawab berdasarkan jawaban yang ada. Ada 4 opsi jawaban yang harus kita pilih untuk menentukan jawaban yang benar.
penjelasan soal 1-5 adalah penjelasan dari jawaban yang tepat. Jadi kita akan melihat informasi detail terkait jawaban yang benar tersebut. Nah, selanjutnya penutup merupakan halaman akhir dari suatu scan quiz ini. Di sana ada tombol kembali yang akan memungkinkan kita kembali pada halaman awal. Nah, pada event system merupakan komponen default dari kanvas itu sendirinya, serta ada BG yang merupakan background dari suatu project game. Ada pula BGM yang merupakan musik yang akan dimainkan ketika scan ini mulai, dan ada aset 16 untuk ikon gambar dan objek game yang ada feedback tersebut akan memuncul animasi crab yang akan mengidentifikasi jawaban benar atau salah, sehingga akan muncul animasi sesuai jawaban benar atau salah tersebut. Nah, selanjutnya scan petunjuk. Pada scan petunjuk tuh, lihat pada gambar scan petunjuk. Ini merupakan hierarki dari scan petunjuk. Terdapat banyak komponen di sana seperti main kamera untuk melakukan fokus kamera, dan sama saja kanvas 1 sebagai wadah untuk membuat objek-objek lainnya seperti soal 1 dan panel, di mana soal 1 ini merupakan halaman untuk menampilkan suatu tata cara petunjuk game. Nah, untuk panel tersebut merupakan suatu tempat atau wadah yang dalam hal ini untuk membuat kesan tombol atau button menjadi lebih menarik. Pada event system merupakan komponen default dari kanvas itu sendiri, serta ada BG yang merupakan background dari suatu project game. BGM yang merupakan musik yang akan dimainkan ketika scan ini dimulai. Seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk scan loading. Nah, lihat gambar pada scan loading. Hierarki dari scan loading terdapat banyak komponen di sana seperti main kamera, sama halnya fungsi-fungsinya pada penjelasan tadi, yaitu fokus kamera dan kanvas sebagai membuat objek-objek lainnya seperti itu. Dan ada pula BG. Nah, BG ini merupakan background untuk scan loading ini sendiri. Nah, terdapat loading text. Nah, merupakan tulisan loading yang terdiri dari loading 1 dan 2. Seperti itu. Nah, ini hierarki scan tentang ya. Nah, terdapat komponen sama halnya seperti komponen-komponen sebelumnya, dan fungsinya juga sama seperti komponen sebelumnya yang telah dilakukan, dimana ada main kamera, kanvas 1, soal 1, teks sosial, panel, button, teks, event system, BGM, dan BG. Next. Nah, yang kelima, script. Nah, di dalam aset terdapat folder script. Yang di dalam folder script itu ada beberapa script, yaitu countdown, jawab 1, keluar, loading, score, dan tombol. Nah, ini adalah gambar aset script, dan ada pula tampilan script-scriptnya itu. Ini diantaranya script jawaban. Script jawaban di sini berfungsi untuk menerapkan fungsi dari event benar dan salah, di mana ketika benar maka akan menambahkan skor plus 10, dan ketika sudah menjawab akan lanjut ke game objek selanjutnya secara berurutan dalam suatu scan tersebut. Nah, selanjutnya itu script jawab 1. Dalam script jawab 1 ini digunakan untuk
melanjutkan halaman selanjutnya. Digunakan untuk next pada umumnya seperti itu. Ini adalah gambar skripnya. Nah, selanjutnya skrip keluar. Seperti namanya, skrip keluar ini digunakan untuk keluar dalam permainan tersebut. Nah, ini merupakan skrip keluarnya seperti gambar tersebut. Selanjutnya skrip skor. Skrip skor ini digunakan untuk menyiapkan skor dalam permainan. Nah, ini merupakan skrip skor permainan tersebut. Nah, ini ada pula skrip tombol. Seperti gambar tersebut, ini fungsinya untuk melakukan perpindahan antar scan. Selanjutnya skrip countdown. Pada skrip countdown digunakan sebagai timer yang dimulai dengan detik ke-100 dikurangi 1 detik setiapnya sampai mencapai detik ke-0, maka waktu akan habis dan muncullah fokus. Nah, pada skrip ini hitungan maksimalnya 100-nya yang akan dihitung mundur dari 100 sampai 0, dan ketika 0 maka akan muncullah waktu habis atau fokus. Nah, selanjutnya skrip loading. Pada gambar tersebut adalah skrip loading. Nah, skrip loading ini berfungsi untuk membuat fungsi loading dalam permainan. Terdapat dua komponen yang ada, yaitu nilai sekarang untuk membuat nilai awal proses loading yang biasanya dimulai dengan nilai 0, dan nilai kecepatan untuk proses kecepatan loading itu sendiri. Nah, di sini kami membuat nilai 10 agar tidak terlalu cepat untuk proses loading itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keenam itu sound. Dalam project yang digunakan dalam berbagai sound yang digunakan seperti BGM untuk sound dalam permainan, start dimainkan ketika jawaban benar, dan tunggu dimainkan saat jawaban salah. Nah, dalam aset ini terdapat aset sound yang di dalamnya terdapat BGM, start, dan tunggu. Selanjutnya teks. Dalam project yang dibuat ada beberapa tipe teks yang digunakan seperti Calibri dan Voice-Chain One Regular. Nah, pada game ini domain digunakan adalah Voice-Chain One Regular seperti dalam teks soal, jawaban, dan lain-lain. Sementara teks pada Calibri digunakan untuk teks dalam suatu tombol. Seperti itu. Nah, yang ke-8 itu desain interface. Ada beberapa tampilan desain interface. Yang pertama yaitu halaman awal. Nah, untuk halaman awal sebelum masuknya game, maka akan menampilkan sebuah tampilan loading. Nah, setelah tampilan loading, maka akan muncullah halaman awal. Jadi sebelum masuk pada tampilan game, kita terlebih dahulu melewati tampilan loading tersebut, dan maka muncullah desain interface dari halaman awal yang memuat suatu judul dan pilihan menu seperti pilihan level atau kategori, petunjuk tentang aplikasi, dan keluar dengan background yang ada seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya halaman petunjuk. Nah, ketika kita mengklik tombol petunjuk, maka akan muncullah tampilan seperti gambar tersebut, di mana ada judul game dan ada judul petunjuk yang memberikan petunjuk tata cara aturan main pada game tersebut. Selanjutnya halaman tentang aplikasi. Nah, ketika kita mengklik
tombol tentang aplikasi, maka akan muncullah seperti gambar tersebut tuh, dimana ada tulisan game dan ada tentang aplikasi yang di dalamnya menjelaskan tentang game ini. Nah, seperti itu. Ada pula tombol kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. Selanjutnya halaman view level. Nah, ketika kita mengklik halaman level, maka akan muncullah sebuah interface seperti gambar tersebut. Ada level easy, medium, dan hard. Nah, langsung saja next halaman kategori. Nah, tadi ada 3 pilihan, easy, medium, hard. Untuk tampilan selanjutnya easy, medium, hard tetap sama ya. Saya akan mengambil sampel level easy pada halaman kategori selanjutnya. Nah, pada halaman kategori easy terdapat judul game dan notif easy. Nah, dan ada pula berbagai jenis soal seperti sejarah Indonesia, inteligensi, kepribadian, sejarah dunia, tokoh-tokoh, di mana soal-soal ini adalah merupakan soal-soal yang easy atau mudah. Dan nanti juga soal medium dan hard itu tampilannya sama seperti ini, tetapi yang membedakannya yaitu mungkin kesulitan dalam menjawab soal tersebut. Nah, klik kembali untuk kembali ke menu selanjutnya. Nah, ada pula halaman soal inteligensi. Nah, ketika kita memilih soal halaman inteligensi, nah ini tampilannya seperti ini. Terdapat time untuk menghitung mundur dari 100 hingga 0 dan skor untuk ketika kita menjawab soal yang benar. Dan ada pula judul game yaitu kuis inteligensi intelektual dan kategori soal inteligensi. Nah, kan tadi ada berbagai banyak kategori soal seperti soal sejarah Indonesia, sejarah dunia, tokoh-tokoh, inteligensi. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu sampel yaitu soal inteligensi. Nah, ini merupakan tampilan soal inteligensi. Ketika kita mulai yang akan muncul yaitu seperti itu. Nah, contoh halaman soal inteligensi. Nah, ini merupakan halaman soal inteligensi di mana terdapat analogi kata di dalam soal tersebut dan ada 4 opsi jawaban yang dapat dipilih. Nah, di sini merupakan tampilan soal inteligensi dan sama tampilannya dengan soal-soal kategori lainnya, di mana ada time untuk menghitung dari 100 hingga 0, terdapat skor jika menjawab dengan benar. Nah, terdapat soal analoginya di sini dengan kategori soal inteligensi dan ada 4 option untuk memilih jawaban yang tepat. Next. Nah, ketika kita sudah memilih jawaban yang tepat menurut kita, maka tampilan contoh 1 halaman penjelasan inteligensi ini merupakan contoh halaman penjelasan dari soal inteligensi yang tadi, di mana di dalamnya terdapat penegasan informasi kembali setelah soal analogi yang tadi itu, yang akan menjelaskan alasan jawaban yang sangat tepat serta dilengkapi dengan tombol lanjut untuk meneruskan ke dalam selanjutnya. Pada penjelasan
soal integrasi ini pengguna dapat mengetahui soal dari jawaban dari soal yang sangat tepat tersebut dan akan menampilkan skor. Nah, ketika lanjut next. Nah, ketika lanjut mengerjakan soal-soal yang tadi, nah selanjutnya maka akan tampilan halaman penutup ya. Kan tadi mewakili beberapa soal. Ada banyak soal-soal yang akan dikerjakan oleh si pengguna. Nah, langsung saja ke tampilan halaman penutup. Nah, ini merupakan interface dari halaman penutup. Di dalamnya terdapat teks penutup, tombol kembali dan skor dan time. Nah, yang tulisannya selamat, semua soal telah selesai dikerjakan, untuk memotivasi si pengguna. Next. Nah, yang selanjutnya itu interface fokus. Fokus di sini adalah suatu tampilan yang muncul ketika waktu telah habis. Ketika waktu telah habis, maka kita tidak dapat melanjutkan kuis dan kita harus kembali ke awal dengan menekan tombol button kembali ke awal. Nah, kan tadi ada script yang menuliskan tentang penulisan waktu lah, yang dihitung dari 100 hingga 0 dalam hitungan mundur. Nah, penjelasan tahap project. Nah, tadi sudah dijelaskan interface dan aset-aset pada sebuah game yang saya buat, yang kelompok kami buat. Nah, adapun penjelasan tahap project. Ketika dimainkan, project diawali dengan tampilan loading dan berlanjut ke halaman awal, di mana pada halaman tersebut akan masuk ke dalam menu main, petunjuk tentang aplikasi dan keluar. Nah, kita dapat memilih menu petunjuk apabila kita menginginkan pengetahuan tentang petunjuk game ini, dan menu tentang aplikasi apabila kita menginginkan informasi terkait aplikasi ini, dan terdapat menu keluar apabila kita ingin keluar dari game, serta menu main yang akan mengantarkan kita kepada 5 pilihan kategori dalam suatu game tersebut, yang apabila kita memiliki setiap kategori yang ada, maka kita akan memulai memainkan kuis. Kuis diatur dengan suatu time dan skor. Nah, apabila kita mendapatkan jawaban benar, maka kita akan mendapatkan poin 10 dengan berpacu kepada time yang sudah diatur tersebut. Apabila time habis, maka akan muncul fokus yang menandakan waktu habis dan diarahkan kepada halaman awal. Apabila kita sudah memiliki jawaban di antara 4 opsi yang ada, maka kita akan diantarkan kepada halaman penjelasan tentang penegasan jawaban yang benar, sehingga menyelesaikan kuis sampai akhir pada halaman penutup. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gunawan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan bagian leveling. Nah, di sini ada tampilan leveling, yaitu dari game yang telah kelompok kami buat, yaitu Kunut Kuis Nutrisi Intelektual. Nah, di sini itu sebelum kita pilih level dari game yang telah kami buat, pertama kita masuk pilih level, selanjutnya. Nah, di sini kita pilih level yang ingin kita mainkan. Nah, di sini ada 3 level, yaitu AC,
medium, dan hard. Nah, setelah kita contohnya memilih game dengan level AC, ya bisa dilihat juga ada pilihan yaitu sejarah Indonesia, inteligensi, kepribadian, sejarah dunia, dan tokoh-tokoh. Nah, di sini juga yang membedakan antara level AC, hard, dan medium, yaitu game AC pertama dengan jumlah soal 5, medium 8, dan hard 10. Nah, jadi untuk waktunya dari game Kunut ini tetap sama, yaitu 200 detik, namun di bagian soalnya saja yang berbeda, yaitu ada level AC lebih sedikit dari medium, dan begitu pun level medium lebih sedikit dari hard. Nah, jadi level hard itu memang lebih sulit. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu saya akan mempresentasikan tentang engine game. Nah, yaitu mengenai Unity. Nah, Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform. Nah, awalnya Unity difokuskan untuk pengembangan game 3D, tapi versi terkini memiliki kelengkapan untuk pengembangan game 2G. Nah, kelompok kami sendiri yaitu membuat game yaitu dengan versi 2G. Mengapa kelompok kami memilih versi 2G? Karena dengan versi 2G lebih sesuai dengan proyek yang kelompok kami sedang kerjakan ini. Nah, selanjutnya game Unity juga sangat cocok dengan versi 64 bit yaitu di laptop. Nah, dan dapat beroperasi pada Mac OS dan Windows. Nah, selanjutnya juga di Unity dapat menghasilkan game yang berbasis Android, iPhone, dan Windows itu sendiri. Nah, sebenarnya apa itu platform? Nah, platform adalah sebuah sistem yang dapat beroperasi di banyak sistem dan sanggup mempublish banyak platform, contohnya APK dan XE. Nah, selanjutnya Unity sendiri dibangun pada tahun 2004 oleh David Helasgon, yaitu selaku CEO di Copenhagen, Denmark. Nah, pada game pertama mereka yaitu Cobalt. Nah, namun di game pertama itu mereka gagal mendapatkan kesuksesan. Nah, selanjutnya itu mereka tetap berusaha mengembangkan yaitu sampai mereka kembali menciptakan sebuah engine yang sanggup dipakai oleh semua, namun dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 Unity melihat kebangkitan iPhone dan menjadi game engine pertama yang melaksanakan dukungan penuh terhadap platform tersebut, yaitu Unity kini digunakan oleh lebih 53,1% developer termasuk mobile game developer, dengan ratusan game yang dirilis baik untuk iOS maupun Android. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 juga Unity mulai meluncurkan produk mereka secara gratis. Jumlah developer yang mendaftar melonjak drastis semenjak pengumuman tersebut. Pada April 2012, Unity mencapai popularitas yang sangat tinggi dengan lebih 1 juta developer. Nah, pada 2015 yaitu Unity mempunyai versi yang paling baru, yaitu versi 5.0.2 F1. Nah, dengan Unity kita dapat membuat game 3D
FPS, dan 2G, dan bahkan game online lainnya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang Unity. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Haris Rahmatullah, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demo game. Nah, di mana demo game ini sendiri adalah untuk mempresentasikan game yang sudah kita buat. Jadi untuk menjelaskan game yang akan kita buat dalam bentuk prototipenya. Langsung saja kita masuk ke dalam folder game yang sudah saya ekspor ya. Saya mengekspor dalam bentuk window. Nah, di sini ada yang namanya Quiz PG karena saya menamakan game dengan Quiz PG itu sendiri. Kita klik. Nah, kita sudah masuk. Di sini merupakan tampilan loading. Jadi sebelum masuk ke dalam game, kita akan masuk ke dalam tampilan loading itu sendiri. Nah, di sini tertulis nama game yaitu adalah KUNUT, yaitu Quiz Nutrisi Intelektual. Di mana di sini ada beberapa menu, yaitu ada pilih level, ada petunjuk tentang aplikasi dan menu keluar. Nah, kita mencoba menu petunjuk, maka akan muncul petunjuk dari game itu sendiri. Lalu kembali. Lalu ada juga menu tentang aplikasi. Nah, menu tentang aplikasi ini sendiri yaitu adalah pengertian-pengertian aplikasi atau pengertian aplikasi KUNUT, Quiz Nutrisi Intelektual, di mana KUNUT, Quiz Nutrisi Intelektual merupakan suatu kuis yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan pengetahuan yang ada. Kuis ini diprakarsai dengan melihat perkembangan zaman yang ada, karena zaman yang terus berkembang, metode pembelajaran pun harus terus berkembang. Mudah-mudahan aplikasi ini akan bermanfaat. Nah, ini adalah tentang aplikasi KUNUT, yaitu Quiz Nutrisi Intelektual. Nah, kita kembali, lalu kita pilih level. Nah, di dalam pilih level ini sendiri ada beberapa level, yaitu easy, medium, dan hard. Nah, kita bisa memilih salah satu di antara level ini, di mana level ini sendiri menciri khaskan tentang kesulitan, yaitu tentang perbedaan jumlah soal yang ada, di mana easy hanya 5 soal, medium 8 soal, dan hard 10 soal, tetapi dengan waktu yang sama, yaitu 200 detik. Nah, kita coba dulu yang isi. Nah, di yang isi kita ada 5 macam soal. Nah, 5 macam soal ini sendiri yaitu ada sejarah Indonesia, ada inteligensi, ada pengetahuan, ada sejarah dunia, dan ada tokoh-tokoh. Kita mencoba untuk inteligensi ya. Nah, di dalam inteligensi ada temnya, yaitu temnya dimulai dari 200 dan skornya 0. Perlu kita ketahui bahwasanya skornya itu apabila kita menjawab pertanyaan yang benar, kita mendapat poin 10. Apabila tidak, maka kita tidak akan mendapatkan poin. Nah, ini halaman awalnya, kita mulai saja. Di sini ada soalnya ya, ada pertanyaannya, dan ini ada opsi jawabannya. Opsi jawabannya kita coba pilih yang menurut kita benar. Saya coba pilih gampang. Nah, maka benar. Tadi ada objeknya, objek yang kepiting yang menyatakan jawaban benar. Nah, kita klik lanjut, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Saya mencoba memilih jawaban yang benar, maka akan muncul tadi objek yang kepiting lagi, tetapi dengan yang berbeda, dinyatakan salah karena skornya juga tidak bertambah. Dan ini merupakan contoh ya, jadi merupakan contoh tentang
penjelasan hasil game itu sendiri. Nah, saya klik lanjut, lalu lanjut ke soal-soal berikutnya. Kita cari jawaban-jawaban yang menurut kita benar. Ada lagi penjelasannya, kita klik lanjut, kita pilih, kita lanjut ke soal berikutnya kembali, lalu kita pilih jawabannya, kita klik lanjut, maka di sini ada keterangan selamat, semua soal telah selesai dikerjakan, baterai jangan lupa untuk hari ini. Nah, kita klik kembali. Nah, jadi ketika kita sudah mengklik kembali, kita akan muncul lagi di halaman awal. Di halaman awal yaitu ada play level, ujung, tengah, kunci, dan luar. Nah, yang terjadi adalah kita akan memilih kembali. Kita akan memilih kembali tentang soal-soal yang ada. Bagaimana yang telah saya jelaskan, bahwasannya soal-soal tersebut dalam tingkatan yang berbeda antara easy, medium, dan hard, terutama dalam jumlah soalnya. Nah, saya ingin mencoba yang medium. Kita mencoba yang integrasi lagi. Nah, waktunya sama ya, 200 detik. Kita coba. Nah, lalu di sini ada soal sinonim. Kita lanjut saja, dan sama halnya dengan tipe soal yang isi. Di sini juga kita akan menjawab dari soal yang ada gitu. Di sini ada opsi jawaban 4 soal, dan kita harus menjawabnya dengan memilih jawaban yang menurut kita. Saya coba untuk memilih ternyata benar karena skornya bertambah dan preferensi objek game kepikir tadi juga menunjukkan bahwa jawaban benar. Lalu ini sama halnya dengan yang isi ya, sama halnya dengan yang isi, bahwasanya ada penjelasan setelah soal yang kita jawab. Kita klik lanjut, lalu kita memilih jawaban. Kita memilih jawaban yang ada gitu. Klik lanjut, lalu kita masuk ke soal-soal yang berikutnya kembali sama dengan soal yang sebelumnya. Kita pilih saja, kita pilih, dan ada soalnya lagi. Kita terus pilih, kita jawab, lalu ada penjelasannya, ada soal kembali, lalu kita pilih beberapa opsi jawaban yang ada penjelasannya. Kita klik lanjut. Ini ada menjelaskan bahwasanya ada soal yang lain, yaitu soal algoritma. Kita lanjut, kita memilih jawaban, lanjut lagi, kita memilih jawaban, lanjut lagi. Nah, jadi kita sudah menjawab dari pertanyaan yang ada, dan kita sudah masuk ke halaman terakhir. Selamat masuk dan baterai
saya jangan lupa untuk hari ini timenya terus berjalan ya, kita sudah bersiap membuat. Nah, ketika waktu habis maka akan muncul tampilan yaitu waktu habis. Ini mengindikasikan bahwasanya kita sudah mulai mengerjakan soal sampai waktu habis. Kita klik saja kembali ke awal dan kita akan kembali ke menu awal lagi. Saya sekarang lihat contohnya, saya memilih soal tentang tokoh-tokoh. Klik mulai. Sekarang sama halnya dengan yang lainnya, kita klik saja soal lanjut nah sudah kembali. Di sini soalnya lebih banyak ya dari soal-soal sebelumnya. Nah, saya sudah mempraktekkan sebelumnya, lalu kita klik keluar apabila kita ingin keluar dari permainan. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam kesimpulan, yaitu kesimpulan dari presentasi secara keseluruhan yang ada. Di sini kesimpulan dan sarannya. Jadi ada kesimpulan dan ada juga sarannya. Kesimpulan, aplikasi Kunut kuis nutrisi intelektual ini dikemas dengan semenarik mungkin yang dapat menstimulus anak-anak bahkan remaja untuk dapat terus mengasah kepribadian dan intelektual, sehingga aplikasi ini diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan identifikasi masalah yang ada. Karena dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi standarisasi aplikasi kuis yang efektif dan edukasi yang masif dengan media yang menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi aplikasi Kunut ini dikemas dengan sebaik mungkinnya ya diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu sarannya yaitu adalah besar harapan aplikasi Kunut kuis nutrisi intelektual ini merupakan suatu terobosan yang dapat dimanfaatkan di era saat ini. Kami juga sebagai penyusun menginginkan masukan-masukan dalam rangka perbaikan aplikasi ini menjadi lebih baik. Karena memang tidak dipungkiri masih banyak pembenahan yang harus dilakukan demi terwujudnya suatu sistem yang lebih optimal. Mungkin hanya sampai di sini presentasi yang dapat saya dan kelompok saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.